Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Azwan lagi. Ini memang front paling depan di dalam membela Jokowi ya. FPI baru nih. Front membela Wiwi. Ali Azwan tuh. Jadi kita sudah membahas bagaimana Azwan ini mengeluarkan versi kedua dari ijazah Jokowi, yang mana sudah kita singgung itu ya, versinya cuma satu aslinya itu sampai kemarin penetapan Roy Suryo sebagai tersangka. Sekarang baru ada versi keduanya, dan sepertinya sih ini dipermasalahkan di dalam acara Rakyat Bersuara ini ya, kalau tidak salah, beserta Aiman. Nah ini agak heboh judulnya itu, jadi judulnya heboh, cuman saya ini sudah agak malas kalau sampai melihat perkataan termul dua kali. Jadi lebih enak itu kalau ada video kemudian kita langsung saja membahasnya secara organik. Jadi tidak ada naskah dulu di belakangnya melihat dulu apa yang mau dibahas dan lain sebagainya, tidak, karena disitulah akan muncul kenaturalan ya dalam melihat kekonyolannya termul. Jadi ini misteri ini sekarang bagi saya sendiri begitu ya, video yang akan disaksikan ini. Ini gimana sih yang akan terjadi begitu? Apakah kembali konyol atau Azwan ini sudah taubat dari kekonyolannya? Saya tidak tahu. Kita akan langsung saksikan saja ya apa yang akan dibahas. Memang belum selesai dan masih akan amat sangat lama permasalahan ijazah ini. Kita saksikan saja langsung. Belum bicara. Anda mau maju silakan boleh. Di sini aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan saya bisa bicara di sini, Pak Iman. Terima kasih. Dan saya mewakili Gensi ya. Kita kan seumuran ya sama teman-teman mahasiswa, jadi merasa kayak gitulah, terhormat gitu. Oke, jadi di sini saya lebih ke fokus terhadap scan yang katanya asli yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Andi Azwan. Sebenarnya tunjukkan aja Mbak scan yang katanya asli tadi, katanya. Oke, sebentar ya. Maaf lagi ya kalau saya banyak ngomong nih ya, channel reaksi. Ini yang menjadi bukti bahwa ijazah yang katanya ada di Polda Metro itu tidak di Polda Metro. Kalau kita memang mau sepakat bahwa yang dikatakan oleh Azwan ini benar, ini adalah hasil scan yang kedua. Jadi ada ketidaksinkronan antara satu termul dengan termul yang lain. Menyedihkan seharusnya, cuman mereka mah gak bakalan merasa sedih. Sebelum itu saya udah meneliti di bagian frekuensi gambarnya, makanya metode wavelet. Nah di situ wavelet ini bisa membaca artefak kecil ya dengan resolusi rendah, sehingga kayak misalkan arah cahaya datangnya dari mana ketika difoto. Nah bisa dilihat di sini. Saya mencontohkan dengan laptop saya. Nah di ini sini, laptop. Ya, ini adalah. Maju aja dek. Maju aja nggak apa, maju sini. Oke. Biar jelas. Oke. Keren gitu. Mas Ini loh Yusuf anak mau muda keren, ini juga? Gensi tuh kayak gini. Saya beri kesempatan untuk ini ya, penjawab ini. Sebentar, ini bagus ya untuk pengujian metodologi. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam ijazah yang mana itu adalah objek, permasalahannya dilihat dulu kepada sesuatu yang lain supaya menguji validitas metodologinya atau metodenya yang dipakai. Nah metodenya apa? Wavelet tadi kalau tidak salah yang dipakai itu mungkin sebuah software ya. Kalau mau maju nggak apa, silakan. Ya, Dites baik. atas laptop Di sini dulu saya meneliti bagaimana arah datangnya cahaya itu tertangkap di kamera ya. Jadi tekniknya adalah menggunakan wavelet approximations. Nah di situ pertama gambar ini di-convert ke dalam grayscale. Selanjutnya setelah di-convert ke dalam grayscale itu dihitung frekuensinya dari kan 3 channel ya RGB. Nah dibuat jadi satu channel ya untuk grayscale, yaitu putih ke hitam. Nah di situ jadi ribet-ribet kayak gini ya gara-gara ijazah tuh, padahal Jokowi tinggal ngeluarin selesai. Kita lanjutkan. Kita membandingkan frekuensi dari masing-masing pikselnya. Nah frekuensi itu bakal kebaca sehingga bisa menampilkan artefak-artefak yang detail.
Terus setelah itu kita equalize histogram, jadi menyamakan nilai histogramnya, sehingga muncullah kayak entropi. Di sini entropi dari sebuah bercak histogramnya. Warna merah itu menunjukkan kalau di sini ya menunjukkan data yang lebih tinggi, atau misalkan kita anggap aja cahaya yang masuk gitu. Jadi warna biru yang lebih cool gitu. Jadi warna merah yang warm dan biru yang cool. Oke, sekarang kita. Oke, sebentar. Saya tidak memahami semua istilahnya tadi begitu ya. Entropi yang dimaksud di sini apa saya tidak tahu. Cuman kesimpulannya jelas tadi. Yang merah itu adalah sumber datangnya cahaya. Itu yang saya tangkap dulu begitu ya. Kita langsung ke gambar yang Maksudnya apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ kita bisa mendeteksi dari mana datangnya cahaya. Ini dari Dian Sandi dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum. Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh, ini masih yang tadi ya. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya, Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah, ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini Oke, jadi itu tidak ada pengambilan gambar yang berbeda, itu gambarnya sama. Jadi menurut metodologi yang dipakai tadi, wavelet ini sampai saat ini dulu begitu ya, klaimnya Andi Azwan bohong. Aduh, makanya serius senang banget nih ketawa, tepuk tangan tuh, hei tepuk tangan. Polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini sama itu ya Pak, kayak apa namanya, kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya, benar. Nah, itu kesimpulannya. Ini apa? Sedikit menakjubkan begitu ya, teknologi sudah sampai sejauh ini. Kalau kita kan cuman melihat ya sudah ditunjukkan begitu ya begitu saja. Tapi ya beberapa orang yang memang gandrung di dalam teknologi, di dalam satu perspektif, mereka itu bisa melihat itu dari banyak sudut. Nanti kita akan melihat nih apakah garis merahnya akan dibahas atau tidak ya. Mudah-mudahan dibahas garis merahnya. Nipu sudah berarti ya. Dari sini Andi Azwan itu memastikan itu ya. Anda memastikan itu. Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu, silakan. Cuma ditransform Jangan doang dulu ya. Tenang. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada emboss nggak? Ini kok BBC di belakang ya? Ada watermark maksudnya. Sebentar Azwan, kamu itu sedang dipermalukan di sini dengan metode ini. Kamu ada jawaban tidak? Ya, mudah-mudahan ada jawaban nih. Ada jawabannya apa enggak nih? Kamu malah kasih sesuatu yang lain. Jangan dibilang embossnya mana gitu. Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit ini satu angkatan sama beliau. Tahun 85. Masuknya Enggak, maksudnya ini aja. Scan-nya kurang bagus, kalau scan saya pasti akan supaya kelihatan. nggak kemana-mana Bang Andi. Ini Makanya saya ada ijazah pembanding. Mana? Saya tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan yang sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya orang lain kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak tutup, semua karena sudah diizin. Kan begitu. Azwan. Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia ditutup, saya asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik hitam itu di bagian Ada bawah noktah dari itu situ. loh Mas. Ada kotoran Noktah-noktahnya bercak itu. Oh, loh. kotoran bercak. Itu Iya, ada. bercak. Oh, ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang bawah. Iya. Sama. Iya. Oke.
Jadi kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih. Ya betul itu. Terkait dengan ini, Itu telak sudah. Apakah ada jawaban dari Azwan atau tidak atas terbukanya fakta baru dengan aplikasi yang sebelumnya tidak pernah terdengar begitu ya? ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Rismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak luminance juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang diuji dari Pak Rismon dan Pak Roy. Oke, baik. Nah, Baik. itulah metodologi yang dikatakan ilmiah, bisa direka ulang oleh siapapun untuk melaksanakan penelitian yang sama dengan metodologi yang sama. Apabila hasilnya sama, ya sudah valid begitu. Apanya yang valid? Penelitiannya. Gimana sih ini? Saya bilang berkali-kali, Indonesia ini mau dibodohkan. Orang-orang cerdas yang setidaknya memiliki nilai kritis itu mau dibodohkan di Indonesia itu. Siapa aktornya? Nih yang diwakili sama si Andi Azwan ini, dan kebodohan-kebodohan yang nampak setiap hari di layar HP kita tuh. Ya, nah ini seru ya. Setelah kemarin juga siapa Pak, itu katanya sih mantunya Pak Amin Rais ya, siapa namanya ya Allah, tulisin coba di bawah komentarnya, saya lupa terus, susah nginget nama orang saya itu ya. Itu juga mengatakan yang Dr. Ing, saya tanyakan kemarin ternyata itu engineer ya, adalah insinyur juga, yang mengatakan bahwa memang metodologinya Rismon valid. Nah sekarang mau apa kalau sudah seperti ini ya, jangan malu-maluin tuh. Terima kasih. Oke, Bu aja. Sekarang soal Dumatlo silakan. Nah ini baru, biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya silakan. Ya, Oke. Tone mapping itu yang mana? kan Tone kita mapping. melihat bahwasanya kan Yang ada garis merah foto. Nah ini oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya, Oke, gimana Anda menjelaskan itu? baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di pecaknya. Di sini juga ada kesalahan koreksi. Ya, benar. Garis seperti tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga bisa color bleeding. Karena di dalam gambar ini itu sudah terkompresi, bukan dari sosoknya. Saya bisa bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogram ya. Oke, boleh tampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah ini, Next. ada lagi. Oke. Lagi. oke, Bukan yang saya ini. punya juga. Oke. Oke, yang Nanti yang dibahas, oke. geser. Andi jadi sibuk sendiri ya, Azwan. Lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu, udah itu aja gampang. ya, jadi di sini Sebentar ya. Ya kalau kesimpulan ya Roy sudah punya kesimpulan, jadi itu sudah palsu. Cuman ya penting untuk menjelaskan kepada kita karena
ada tuduhan atau mungkin saja ada tuduhan itu adalah hasil photoshopping yang garis merahnya itu. Tapi kalaupun dia bukan Photoshop, bukan hasil Photoshop dan tidak bisa dibuktikan itu adalah hasil Photoshop, apakah itu memang betul garis merah dari tinta stempel atau bukan? Itu tidak bisa dipastikan. Karena apa? Ya tadi ada kemungkinan color bleeding itu. Ya, jadi tidak definitif gambar yang dikeluarkan oleh Azwan itu. Jadi dia tidak bisa memutuskan perselisihan yang ada begitu. Karena kemungkinan yang lain ya mungkin terjadi. Apa itu? Color bleeding tadi. Panah palsunya mana? Sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Nah, Di sini ada Sebentar dalam pengertian kurang tajam resolusinya begitu ya. Kurang modal scan-nya tuh seperti Sandi. Kalau kita mau tetap mengatakan bahwa ini sumbernya satu nih dari Sandi itu. deteksi dari frekuensi rendah untuk menentukan residunya. Residu. Nah, ini di dalam residu ini di area ini itu memungkinkan terjadinya pixelation dan color bleeding. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam Garis merah itu adalah asli stempel atau bentuk dari bias. biasnya ya. Bias Coba garisnya, di oke. Nah, kalau gambar gitu sih memang selanjutnya. gampang kalau bicara seperti itu. Kan saya bilang tampilkan model kalian ya yang bisa membantah dengan dari sampel dari tone Ya. mapping. Ini Jelasnya akan Oke, akan dijelaskan oleh Yosef. Ini sebentar nih belum selesai nih. Oke. Lagi. Iya, belum selesai. Aku jelaskan ya. Nih habisin dulu, habisin Ya. dulu. Nah, kita Ini bisa loh, lihat di jelas. sini ada area yang nilai residunya itu tinggi atau frekuensinya itu. Ini foto Pak Jokowi ya di Ya. jasa ya? Ya, jasa. Konon gitu ya. Nah. Kan ada cap yang ini kan? Ya. Ini kalau di fotonya Bang Andi Azwan tadi ada garis merah seolah-olah. Ya. Tapi Anda menemukan tidak. Saya menemukan itu belum tentu juga garis Oke. stempel. Karena ini bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah area yang kemungkinan ada pixelation di situ. Oke, sebentar. Ini kalau di dalam ilmu debat itu ada kaidah yang mengatakan idza al-ihtimal saqata bihil istidlal. Apabila datang kemungkinan, maka berdalil dengan sesuatu itu sudah putus sudah. Kalau tidak bisa dipastikan begitu ya. Nah, contohnya di sini nih, Azwan mengatakan bahwa ini ada merahnya nih, ini stempelnya udah ada asli begitu di atas fotonya Jokowi. Nah, itu kan kata Azwan tuh argumennya. Nah, kemudian beliau ini mengatakan sebentar itu tidak pasti, tidak definitif, belum pasti. Karena ada kemungkinan itu adalah color bleeding. Nah, kalau datang kemungkinan kemudian dibuktikan ihtimal itu ada, kemungkinan itu ada, maka argumen Azwan ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Sudah tidak bisa dipakai. Kenapa? Ya karena mungkin. Jadi kalau misalkan kita malah mengambil perkataannya Azwan bahwa ini adalah garis merah yang melewati, maka kita bias. Loh kok kenapa pilih perkataannya Azwan, tidak mengambil perkataan yang satunya lagi? Ataupun kalau kita mengambil perkataan yang satunya lagi bahwa ini adalah color bleeding, loh kenapa kok kita mengatakan ini adalah color bleeding? Begitu. Ini juga permasalahan. Makanya sudah, berarti itu sudah tidak bisa dijadikan hujjah. Kecuali dari dua kemungkinan ini ditarjih lagi, diberatkan lagi, pakai determiner lagi. Mana di antara salah satu dari kedua ini yang paling mungkin kemungkinannya? Apakah itu adalah stempel asli atau karena kurangnya resolusi? Nah, ini mungkin akan diteruskan nih. Seperti itu. Jadi ini metodenya menggunakan wavelet residual, di mana residu itu adalah gambar. Jadi Anda mengklaim bahwa itu bukan garis merah, bisa jadi karena bisa bias jadi. warna yang lain. Kesimpulan Ya. gitulah. Oke, silakan. Ya, baik. Mungkin bisa dikembalikan ke gambar yang dikirimkan Bang Andi Azwan ya. Yang Oke, sebentar. Nah, ini Joshua itu kan yang kemarin jadi apa namanya itu bukan staf ahli ya ahli lah, ahli yang dipanggil oleh Polda Metro untuk mengatakan bahwa metodologi yang dipakai oleh Rosyuri dan kawan-kawan ini tidak valid. Lah kalau misalkan tidak valid, lah kok kenapa banyak ahli yang mengatakan itu valid? Inilah yang menjadi jelas bahwa Joshua ini memang termul, jelas sekali itu. Ya sekarang juga bareng-bareng sama termul kan, sama siapa sih Andi Azwan tuh, termul kelas berat. ada garis merah tadi. Yang ada garis merah. Oh ini. Ya. Oke, gimana Pak? Ya, jadi ini Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias dari Iya. warna yang lain. Silakan. Yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa di gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Jadi Oh ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Dian Bang Sandi. Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan scan ya. Bukan Jadi- scan asli ya. Tapi kan Dari- ini yang ini- ditunjukkan. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini. Nah, itu nggak bisa jawab tuh, katanya scan asli, tapi yang dipakainya
Dian Sandi juga. Analisis. Ini Dian Sandi. Kita menggunakan analisis namanya algoritma Gak dijawab. Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Dia mengatakan itu asli. Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk logika. Saya nanti It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? sumbernya saya tidak tahu. Nggak, Termul. Duh, udahlah kalian itu yang masih bela termul ya. Tobatlah, tobat. Ini sudah kebatilan di depan mata begitu ya. Sudah kesalahan di depan mata sudah jelas sekali. Nanti ada foto Dumatno ya. Saya kemarin salah nyebut nama Dumantio. Aduh, ini saya mohon maaf ya. Saya ini punya sepertinya penyakit sih. Susah sekali menghafal nama orang itu, susah sekali. Ini maafkan. Katanya nanti ada Dumatno. Kita akan lihat nanti ya pada segmennya yang akan datang begitu. Cuman dari sini sudah jelas sekali bagaimana mereka itu tidak bisa berargumen, tidak bisa mendengarkan argumen, kemudian membantah argumen yang ada, nggak bisa. Mereka itu datang dengan delusi, dengan kebenaran versi mereka sendiri. Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Masih juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Jangan dulu ngomong, jawab dulu Joshua, nanti diobok-obok. Jawab dulu, ini diskusi. Artinya Anda melakukan ini. Saya tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini bukan asli, udah bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Oke, kita kembali saat lagi tetap sama kami di Radio Suara. Sudah. Aduh. Ya. Termul taubat. Oke, kita datang kepada konklusi dulu ya. Kita datang kepada kesimpulan dulu. Jadi nampaknya termul yang ini sudah jelas berbohong. Nah, karena kemarin itu Polda Metro mengatakan ijazahnya Jokowi itu sudah ada di tangan mereka, kemudian Azwan mengatakan ini asli, tapi ternyata tidak. Ya sudah, berarti dari sini kita punya catatan dulu satu. Perkataan Azwan dalam hal ini dia sudah tidak bisa dipercaya. Nah, kenapa? Karena klaimnya Polda Metro yang mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi sudah mereka ambil. Kita musalamah dulu ya, kita sepakat dulu nih. Ini dikuatkan oleh fakta bahwa yang diakukan oleh Andi Azwan sebagai scan baru dari ijazahnya Jokowi itu tidak terbukti baru. Ya itu sama saja. Itu juga berarti cuma satu versi. Nah, dari sini kita sudah bisa mengatakan bahwa Azwan pasti bohongnya. Polda Metro belum tentu benarnya. Ya, kenapa? Ya karena tidak ada berita acaranya juga, berita acara penyitaan ijazahnya Jokowi itu tidak ada, dan itu juga tidak dikemukakan ke publik. Yang mana seharusnya kalau sudah di tangan Polda Metro, orang yang dilaporkan, terlapor dalam hal Roy Suryo itu seharusnya minimal memiliki akses kepada barang bukti itu supaya ada equality di situ ya, di dalam pengetahuan terhadap barang bukti terhadap apa yang disangkakan. Jadi Polda Metro nanti lagi urusannya. Cuman yang jelas Polda Metro ini tidak bisa dipastikan bohongnya. Azwan sudah bisa dipastikan bohongnya. Nah, jika sudah bisa dipastikan bohongnya, berarti Azwan ini punya prinsip. Apapun yang terjadi, publik harus memiliki persepsi bahwa ijazah Jokowi itu asli. Apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, meskipun cara yang diambil itu adalah berbohong. Itu berarti prinsipnya Azwan tuh. Nah, nanti ini juga jadi prinsip orang-orang yang mendukungnya begitu. Jadi kita sudah tidak bisa mempercayai Azwan dengan bukti begitu ya, bukan cuma dengan rasa saya mas dari dulu udah nggak percaya sama Azwan, ya itu terserah kamu begitu. Cuman kita jadi punya bukti yang amat sangat jelas, minimalnya dari satu video ini saja udah ketahuan si Azwan begitu, si Joshua lah begitu, termul semua. Nah, kalau misalkan Polda Metro Jaya memakai orang kayak si Joshua ini, termul juga pada akhirnya. Udah ini mah ketahuan, terbuka semua. Kebatilan di depan mata.
Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.